Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari bersama-sama dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita selalu taqarruban ilallah, selalu mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan rasa syukur atas segala barokah, hidayah dan nikmatnya, sehingga kita pada kesempatan ini masih diberi fursah, diberi waktu untuk melaksanakan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah di bulan suci Ramadan. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, para santri sekalian, wali santri dan kaum muslimin muslimat dimanapun kalian berada, kesempatan ini kami akan menyampaikan apa yang ditulis oleh ulama yang wafat tahun 505 Hijriah, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali atau yang terkenal dengan Imam Al-Ghazali, tentang kebahagiaan, bahwa Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membuat sebuah tesis bahwa pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini yang dicari hanya dua, yaitu yang pertama kesenangan hidup, bagaimana supaya hidup di dunia ini hidup yang senang. Kemudian yang kedua adalah ketenangan hidup, bagaimana hidupnya tenang. Pada hakikatnya hanya dua hal itulah yang dicari manusia hidup di dunia itu. Lantas untuk memperoleh kesenangan hidup, Imam Ghazali memberikan gambaran minimal harus lewat 4 hal sebagai sarana sumber kesenangan hidup manusia. Yang pertama adalah bil ilmi au bil ma'rifati, dengan ilmu atau dengan pengetahuan. Manusia yang ilmunya dan pengetahuannya banyak akan lebih mudah memperoleh kesenangan hidup dibandingkan dengan orang yang kurang berilmu. Kemudian yang kedua adalah bil mali au bil jahi, bil mali au bis sarwati, dengan harta atau dengan kekayaan. Manusia, kata Imam Ghazali, yang hartanya banyak, yang uangnya banyak, kekayaannya melimpah, akan lebih mudah memperoleh kesenangan hidup dibandingkan dengan orang yang hartanya atau uangnya atau kekayaannya yang terbatas. Kita kalau punya harta yang banyak, mau berbuat apa saja yang hati jadi senang, itu mudah sekali. Mau umroh setiap bulan kita bisa, mau infak, mau sedekah setiap saat kita bisa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bil jahi,
atau bil mulki. Kesenangan hidup juga bisa diperoleh dengan jabatan, dengan status sosial, dengan pekerjaan. Manusia akan lebih mudah memperoleh kesenangan hidup manakala dia ini punya status sosial, punya jabatan, punya pekerjaan dibandingkan dengan manusia yang sama sekali tidak punya pekerjaan atau nggak punya jabatan. Kemudian yang terakhir menurut Imam Ghazali adalah bisihhati, dengan kondisi badan yang sehat. Orang yang sehat, orang yang kuat akan mudah untuk memperoleh kesenangan hidup dibandingkan dengan orang yang sakit-sakitan. 4 hal itulah menurut Imam Al-Ghazali sebagai sumber kesenangan hidup manusia. Namun perlu juga difahami bahwa 4 hal ini menurut Imam Ghazali hanya memberikan tawaran, hanya memberikan janji untuk memperoleh kesenangan hidup. Namun tidak menjamin atau tidak memastikan kalau sudah mempunyai 4 hal ini, dia akan memperoleh kesenangan hidup. Oleh sebab itu, menurut Imam Ghazali, manusia harus tetap berusaha bahwa kesenangan hidup ini hanya tambahan. Yang paling utama justru adalah ketenangan hidup menurut Imam Ghazali. Hidup yang tenang. Nah, sumber ketenangan hidup itu hanya satu. Ada pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain atau bukan dari luar dirinya sendiri. Sumber ketenangan hidup adalah taqarruban ilallahi ta'ala. Harus dekat kepada Allah SWT untuk beribadah, untuk mengabdi kepadanya. Manusia sebenarnya sudah punya modal, yaitu iman kepada Allah SWT. Modal iman kepada Allah SWT inilah yang mendorong manusia untuk selalu beribadah kepadanya. Nah, kalau manusia ini ibadahnya khusyuk, ibadahnya bagus, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan muncul hatinya tenang. Kalau sudah hati tenang, akan muncul yang namanya hidupnya tentram. Nah, yang paling gampang kita mengambil contoh bukti ketenangan hidup manusia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, contoh para jamaah haji. Para jamaah haji ini kalau menjalankan ibadah hajinya, lebih-lebih kalau sudah melihat Baitullah, menjalankan rutinitas kegiatan-kegiatan ibadah haji, rasanya luar biasa ketenangannya. Lupa dengan keluarga yang ditinggal di rumah. Karena memang suasananya mendukung untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Dan hati ini merasa kalau sudah melihat Baitullah ini luar biasa. Seolah-olah Allah ada di dalamnya. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa an-nadharu ilal ka'bati ibadatun. Hanya dengan melihat Ka'bah saja itu sudah masuk ibadah. Para pemirsa sekalian, manakala
manusia sudah bisa hidupnya senang, kemudian ibadahnya kuat, akan muncullah yang namanya kebahagiaan yang paripurna, kebahagiaan yang diidam-idamkan. Dan inilah yang sulit dicari oleh semua manusia. Rata-rata manusia memilih agar hidupnya senang, tidak diimbangi dengan hidupnya tenang. Dengan bukti bahwa banyak saudara-saudara kita ini yang ilmunya tinggi, dengan gelar yang begitu banyak, yang hartanya melimpah, jabatan juga punya, kesehatannya prima, namun sayang, ibadahnya masih bolong-bolong, bahkan jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap hidupnya tidak bahagia, selalu gelisah, selalu khawatir dan was-was, manakala satu saat nanti dia akan kesandung masalah. Nah, hal seperti inilah yang sering manusia ini lupa bahwa faktor yang paling utama untuk memperoleh kebahagiaan hidup adalah beribadah yang kuat kehadirat Allah SWT. Kalau sudah seperti itu baru nanti disempurnakan dengan 4 hal minimal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita di bulan puasa ini berharap agar Allah memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk taqarruban ilallahi ta'ala wa khurujan minal maksiyah, untuk bisa mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang luar biasa ini mari bersama-sama kita kejar. Kita cari agar nantinya setelah puasa kita nanti kita berakhir, kita akan kembali kepada fitrah, suci, lepas, hilang dari noda dan dosa. Ini harapan kita. Namun ini perlu perjuangan yang luar biasa. Karena setiap perjuangan untuk memperoleh sesuatu itu pasti ada tantangan dan rintangannya. Pasti ada godaan. Nah, tantangan, rintangan, dan godaan ini hanya kita sendiri yang bisa melawannya. Biasanya para santri ini godaan dan tantangan dan rintangan untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan adalah malas, aras-arasan. Makanya kita di pesantren kita bentuk semacam para petugas untuk mendorong anak-anak agar tidak malas. Ada yang ditugasi untuk ngoprak-oprak anak ngaji, ditugasi untuk ngoprak anak-anak tadarus, ngoprak anak-anak untuk qiyamul lail, untuk sekolah, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah sebagai pendidikan dan pengajaran buat santri yang ditugasi untuk mengurusi para santri yang sedang thalabul ilmi, maupun juga sebagai pelajaran dan pendidikan kepada para pengurusnya. Yang terakhir, para pemirsa sekalian, kita berharap kehadirat Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita harapkan beribadah di bulan suci Ramadan ini
untuk memperoleh kesenangan hidup dan kebahagiaan hidup dan ketenangan hidup di hari akhirat nanti akan kita petik hasilnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Akhirnya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini didengar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hatta liqa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.